mulai aja ya. Karena kan kita cuma 1 jam doang nih. Iya, Bu. Oke. Bentar. Saya ini lagi deh. Nah, kalau udah baca tentang uji T, ini nggak? Ke share nggak? Masih bisa baca PPT saya nggak? Bisa, Bu, bisa. Oke. Nah, hari ini materi kita tentang uji T. Sebelumnya kan udah pernah saya jelaskan yang ini nih, pemilihan uji statistik. Kapan sih chi-square itu dipakai? Kapan t-test itu dipakai? Ya. Nah, dalam uji t-test itu ada yang namanya t-test pair dan ada t-test independen. T-test pair ini kadang juga disebut dengan t-test dependen. Ya. Biasanya ini untuk penelitian-penelitian yang intervensi, eksperimen. Misalnya ada pengukuran tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberikannya penyuluhan, misalnya kayak gitu. Atau HB ibu sebelum dan sesudah diberikan vitamin, misalnya kayak gitu ya. Jadi nanti hari ini kita akan belajar uji T pair dan uji T independen. Sebenarnya secara teori pun teman-teman udah pernah belajar ya di biostat inferensial. Sudah ya teman-teman? Udah, Bu. Jadi secara teori saya nggak menjelaskan detail lagi kenapa sih harus pakai t-test yang pair dan unpair gitu ya. Oke, nah kita langsung praktek, tapi ini perlu dijelaskan sedikit. Tujuannya adalah untuk menguji perbedaan min. Min itu rata-rata 2 kelompok ya. Uji T digunakan bila ingin melihat hubungan antara variabel numerik dengan variabel kategorik. Kemarin kalau chi-square, UTS gampang ya kemarin, itu kan kalian tinggal milih aja semuanya pakai chi-square gitu ya. Karena semua variabel kategorik, walaupun ada beberapa variabel yang dia dalam bentuk numerik, kalau kalian mau menggunakan analisis chi-square atau uji statistik chi-square, maka variabel-variabel yang masih dalam bentuk numerik kalian kategorikan dulu, ya kan kemarin? Nah, kalau untuk si uji T itu sendiri nanti variabel apa namanya digunakan untuk melihat hubungan antara variabel numerik dengan variabel kategorik, yang mana variabel kategoriknya isinya 2 kelompok. Contohnya kayak kemarin tuh 2 kategori ya, jenis kelamin, pria atau wanita, umur, tua dan muda misalnya. Kemudian tingkat pendidikan itu kan ada TK, SD, tidak sekolah, SMP, SMA. Nah, itu nanti kita kelompokkan jadi 2 kategori ya, misalnya tinggi dan rendah gitu. Kemudian dihubungkan dengan kadar hemoglobin, contohnya. Ini contoh ya. Nanti akan saya kirimkan latihan lagi agar teman-teman semakin paham untuk melakukan uji statistik t-test dengan SPSS. Nah, ini contohnya lagi, hipotesisnya gini. Ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Ya. Apakah ada perbedaan nilai rata-rata tekanan darah antara pria dan wanita? Kira-kira kalau pakai ini dia uji T yang mana? Saya independen ya, Bu. Independen ya, karena kelompok ininya berbeda. Independen itu bebas, dependen bukan? Iya. Iya. Independen ya? Iya, Bu. Iya. Ya, karena kelompok variabel independennya juga independen gitu. Paham ya maksudnya kira-kira perempuan dan wanitanya pria dan wanitanya itu kan berbeda. Nah, kalau yang ini analisis hubungan pre-post dengan berat badan. Nah, apakah ada perbedaan nilai rata-rata berat badan antara sebelum dan sesudah diet? Kira-kira ini pakai yang mana? Dependen. Dependen ya. Iya, Bu. Kenapa Iya. dependen? Karena ada pre dan post. Nah, ya Belum ada sesudah. pre dan post. Tapi yang paling penting adalah
populasi atau kelompok yang diukur itu sama. Paham nggak teman-teman? Berat badan siapa yang saya ukur? Misalnya Orang nih, diet. ya. Nah, misalnya gini, saya mau ngukur ada hubungan nggak sih berat badan, ada perbedaan nggak sih rata-rata berat badan antara sebelum dan sesudah diet angkatan 2018 kelas A. Nah, berarti kan intinya penelitian saya sebelum saya berikan diet, kalian itu misalnya ada 60 orang, sampel saya kalian gitu. Paham ya? Nah, semua kalian itu saya ukur dulu nih berat badannya. Yang 60 orang itu. Nah, setelah itu saya berikan diet. Ada perbedaan nggak berat badan kalian sebelum dan sesudah diet? Paham ya? Oke, paham teman-teman? Paham, Bu. Ya, yang saya ukur sebelum dan sesudahnya, misalnya contohnya Amira nih. Berat badan Amira sebelum diet misalnya 60. Ya. Nah, sesudah diberikan dietnya itu maksudnya mungkin pola makannya diubah dan segala macam, asupan gizinya diganti, biasanya makan junk food dan segala macam itu nanti kita atur gitu. Akhirnya selama 2 bulan kita melakukan diet itu, nah setelah itu saya ukur berat badannya si Amira misalnya gitu. Nah, selama 2 bulan itu akhirnya berat badannya turun jadi 40 kg misalnya. Nah, artinya ketika saya mengukur, yang saya ukur itu sama orangnya. Paham ya? Makanya dia disebut sebagai dependent. Jadi si responden yang kita ukur itu orangnya sama. Beda sama yang tadi di atas, ya, pria dan wanita. Tekanan darah pria saya ukur, yang satunya lagi saya ukur lagi tekanan darahnya perempuannya. Nah, itu kan udah beda kelompok orang gitu. Makanya dia disebut sebagai independen. Ya. Nah, ini uji T independen, ciri dua kelompok atau respondennya berbeda. Misal, ingin mengetahui hubungan tempat tinggal dengan tekanan darah. Maka nanti tempat tinggal itu kita kelompokkan. Ada yang di perkotaan dan ada yang di desa. Nah, nanti orang kota yang kita orang kota tersebut yang jadi sampel penelitian kita ukur tekanan darahnya. Kemudian orang desa kita ukur juga tekanan darahnya. Nanti kita lihat rata-rata tekanan darah orang kota ini beda nggak dengan orang desa gitu. Paham ya teman-teman? Nah, jadi kelompok orang yang kita amati itu berbeda. Makanya dia disebut dengan uji T independen. Oke, paham ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau ini juga ada. Nah, kalau ini uji T independen juga, ciri dua kelompok atau sampel yang respondennya sama dan diukur 2 kali, pre dan post. Apakah ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum diet dan sesudah diet? Ini kok dia independen juga ya? Ini salah deh. Itu dependen harusnya. Ini harusnya dependen ya. Nanti saya ralat. Nah, ini nanti pemilihan uji, saya coba ya. Ini misalnya ada variabel kita ini. Terus numeriknya ada umur, berat badan, pengetahuan 2 sesudah intervensi, ini sebelum intervensi. Yang kategoriknya ada agama. Nah, dari pertanyaan ini mana yang dapat dilakukan dengan uji T? Ini bisa ya, hubungan jenis kelamin dengan berat badan. Bisa pakai uji T independen nggak? Halo? Kenapa, Bu? Nih, yang pertanyaan uji T independen, hubungan jenis kelamin dengan berat badan. Iya, uji T. Uji T independen ya? Iya. Ya.
Terus hubungan jenis kelamin dengan usia. Bisa pakai uji T independen? Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya. Yang usianya yang ini ya, umurnya. Bukan yang umur ini. Kalau umur yang satu, maka dia nggak bisa pakai uji T. Karena udah di dalam bentuk kategorik, ya nggak? Iya. Ya. Oke, berarti kira-kira udah paham ya kapan uji T independen dipakai dan uji T dependen dipakai. Iya, paham, Bu. Oke. Saya lanjut. Kalian bisa buka SPSS? Bisa. Oke. Kita langsung praktek aja ya. Bentar. Mana nih SPSS saya? Saya udah langsung buka datanya. Kalau udah buka data ini? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Nah, bentar. Nanti kita mau coba analisis ya, pakai hubungan antara HB dengan ASCII eksklusif. Saya lihat ada variabel HB nggak? Itu HT ya kali ya, Bu? HT kali ya. Ya, HT kayaknya. Dengan ada ASCII eksklusif nggak di data ini? Enggak. Enggak ada. Waduh. Enggak ada, Bu. Ini datanya yang mana ya? Cuma. Tanda Bu, maaf. Kita pakai ini dulu aja deh. Yang uji T. Kemarin perasaan udah saya cari deh ini. Oh, bentar. Saya ganti dulu deh. Kita pakai yang di buku aja. Ini banyak yang nggak hadir ya? Masih bobo. Kenapa? Enggak. Masih tidur kalau Bu. Ya Banyak yang Allah. connecting juga, Bu. Sinyal. Nah, iya benar Bu. Bentar. Kalian coba buka yang modul yang pernah saya kasih. Berarti saya udah cek, udah bener datanya, tapi ternyata Pakai dia LBW kasih. 189 deh, Bu, kayaknya. Oh iya, LBW kali ya. Coba lihat dulu Mira, LBW-nya apa? Ya, Bu. Lagi Variabelnya. dicek. Cek dulu deh. Ada umur, berat Ada HB nggak? ibu. HB-nya nggak ada, Bu. BBLR-nya? BBLR-nya ada. Bentar, lihat dulu deh. Adanya HT, Bu, yang di LBW. Ada deh, Bu. Ini Oh iya, tekanan darah 189 sama kali ya. BBLR. Oh iya, LBW itu kali 189. 189. Benar. Buka yang bayi 189 ya. Jadi kita ganti datanya. Silakan masih ingat ya, open. Nanti tinggal data. LBW 189 ya? Iya, Bu. Oke. Bentar deh. HT-nya ini udah ini lagi nih. Kok
kemarin saya ngecek udah ini ya. Sebentar. Yang tadi, yang apa? Bayi 95 itu ada BB Ibu 1, BB Ibu 2-nya enggak ya? Ada, Bu. Bayi 95 kan, Bu? Ada, Bu. Ada. Yang bayi 95 ada? Ada. Ada, Bu. Ada. Nah, kita Ada. pakai yang ini dulu aja. Bentar. Kita pakai uji T pasangan berpasangan dulu ya, atau pair. Iya, Bu. Oke. Nah, teman-teman, bentar saya ganti lagi. Ini apa namanya? Yang modul. Jadi nanti ini untuk statistik parametrik uji T berpasangan. Uji T berpasangan itu digunakan apabila data selisih berat badan berdistribusi normal. Ya, boleh jadi data berat badan sebelum atau berat badan sesudah itu tidak berdistribusi normal. Namun jika selisih berat badan berdistribusi normal, maka asumsi statistik parametrik telah terpenuhi dan uji T berpasangan dapat dilakukan. Artinya nanti teman-teman uji dulu ya, dia si berat badan ibunya itu distribusi normal atau enggak. Kemarin kan pernah saya jelaskan tuh di waktu kita melakukan analisis uji deskriptif, masih ingat nggak? Cara ngelihat dia berdistribusi normal dan enggak. Dari kurva itu loh, yang menceng ke kiri atau ke kanan, masih ingat? Halo? Lupa, Bu. Yang dari histogram itu bukan sih, Bu? Iya, yang dari histogram. Nah, nanti kan itu keluar kurvanya. Jadi kalau misalnya berat badan ibu sebelum dan sesudahnya itu kurvanya itu bentuknya lurus atau apa sih, lonjong, apa sih namanya, gunungnya itu sama, maka itu berdistribusi normal. Sehingga untuk uji T berpasangannya terpenuhi. Ya, baru bisa dipakai uji T berpasangan. Oke ya, kira-kira sementara paham dulu ya teman-teman. Nah, misal nanti caranya kayak gini, analyze. Kalian bisa langsung itu nggak praktek? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa. Oke, di bayi 95 aja pakai datanya. Mana sih ini, saya kok turun ya? Analyze, compare mean. Udah? Kompermin ya, Bu? Iya. Kemudian pair sample t-test. Oke. Ini sih. Udah? Udah, Bu. Pair sample t-testnya berat ibu. 1,
per 2-nya berat ibu 2. Ini kita pakai 95%, udah sampai di sini belum? Udah, Bu. Oke, Udah, coba Bu. ya langsung kita klik keluarnya gimana. Jadi nggak kalian? Kita lihat dulu hasilnya. Udah keluar kayak gini belum? Ya, Bu. Udah, Bu. Nah, nanti yang akan kita sajikan itu seperti ini. Jadi nanti interpretasinya kayak gini nih. Nah, sama kan? Nah, jadi interpretasinya adalah berat ibu sebelum rata-rata berat ibu pertama atau sebelum ini ya, dari 180 subjek yang mati terlihat bahwa rata-rata berat ibu dari sebelum hamil sebesar ini 58,39 kg. Dan rata-rata berat badan ibu sesudah hamil adalah 60,12 kg. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ternyata ada perbedaan berat badan ibu sebelum dan sesudah hamil. Gitu ya. Paham nggak sampai di sini? Berarti ngeliatnya yang di atas, Ibu. Ya, ini kan distribusinya dulu nih yang kita lihat. Nah, nanti untuk melihat signifikan nggak sih perbedaan berat badannya, baru nanti kita menggunakan ini. Nah, jadi dilihat dari sini. Jadi kesimpulan untuk uji hubungannya atau uji perbedaannya, ternyata berat ibu sebelum dan sesudah hamil itu ada perbedaan yang signifikan. Karena apa? Karena kan tadi kita pakai 95% CI kan? Iya, Bu. Ya. Iya. Nah, artinya ini kan p-value standar yang kita pakai adalah 0,05. Nah, ini kan dapatnya 0,00, berarti ada perbedaan yang signifikan antara berat badan ibu sebelum hamil dibandingkan setelah hamil. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, sampai di sini paham dulu nggak teman-teman? Ya. Nah, kemarin kan kalau di chi-square, kita tetap baca tabel 2x2-nya dulu. Jadi distribusinya dulu kan yang dibaca. Nah, ini dia yang di atas. Kemudian untuk melihat uji statistiknya, ada perbedaan nggak? Kan hipotesis kita tadi ada perbedaan antara rata-rata berat ibu sebelum dan sesudah hamil. Nah, untuk menguji hipotesis itu, nah di tabel yang ini kita baca. Oke ya. Paham kira-kira? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Nanti latihan makin paham. Oke, kita lanjut ke yang ini enggak? Yang independen. Nah, kenapa tadi saya pakai yang dependen? Karena respondennya sama. Iya. Ya, respondennya sama. Jadi, yang pertama saya ukur itu adalah ibu hamil yang sama ya, sebelum dan sesudah. Jadi nggak beda. Oke ya.
Nah, kalau ini untuk uji statistik non parametrik atau uji Wilcoxon. Jadi ini nanti aja. Nah, saya ada data ini enggak ya? Yang untuk uji T independennya kita pakai yang mana ya? Rokok dengan berat bayi dengan rokok. Tadi ada variabel berat bayi dan rokok enggak? Di yang 95. Ada, Bu. Oke, ada. Nah, berat bayi dengan rokok ya. Nah, jadi kita lihat ada perbedaan nggak berat bayi dengan ibu yang merokok kayaknya nih. Saya lihat kayak gini. Berat bayi yang kita pakai adalah yang numerik ya, teman-teman. Oke. Nah, rokoknya ini ibu yang merokok dan tidak merokok. Sehingga uji T kemungkinan yang kita pakai adalah uji T independen. Karena ibu yang merokok akan berbeda dengan ibu yang tidak merokok. Oke ya? Iya, Bu. Ya. Sampai di sini yang lain ada yang masih bisa, yang nggak bisa ngikutin? Enggak, Bu. Oke, lanjut ya. Kita ke SPSS lagi. Masih pakai bayi 95. Nah, tadi kita mau ngelihat ada perbedaan nggak sih berat berat bayi yang lahir di antara ibu yang perokok dan tidak perokok. Nah, kalau di data ini awalnya udah oke ya. Merokok dan tidak ya. Kemudian berat bayi yang kita pakai yang bukan yang ini. Tapi ada nggak sih ini? Oh, yang ini nih. Berat bayi yang masih dalam bentuk numerik. Oke, karena tadi uji T itu adalah variabel independennya kategorik dalam dua kelompok. Terus uji variabel dependennya pakai yang numerik. Nah, kalau teman-teman pakai yang ini, maka dia nggak bisa pakai uji T, ya. Dia akan jadinya uji chi-square. Kenapa? Karena dia udah jadi kategorik. Oke ya. Masih bisa ngikutin? Masih, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, mana tadi ya? Bayi 95, analyze, compare mean. Nah, karena kita pakai uji T independen, kayaknya yang ini. Terus yang isinya rokok dimasukkan ke dalam grouping variabel. Bisa? Mana rokok? Ini ya tadi ya. Atau rokok ibu perokok. Masukin ke sini. Oke. Sudah, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini berat bayinya ke tes variabel. Oke, kemudian define variabelnya enggak ini ya, define variabel. Grup satunya kayaknya 0 deh. Ya kan? Grup 1 oh
untuk yang bukan perokok berarti 0 ya. Ini 0, ini grup 2-nya 1. Kenapa ini grup 1-nya 0? Karena ini akan nanti dikelompokkan jadi yang tidak perokok. Grup 2-nya yang perokok. Paham ya? Nah, nanti kalau kalian kategorinya itu 1 atau 2, nanti disesuaikan mana yang kalian kategorikan yang tidak merokok dan merokok. Paham? Paham, Bu. Oke, continue. Kalian bisa pakai option. Nanti optionnya kita masih pakai 95%. Ini tergantung dari teman-teman. Pakainya yang mana ya. Biasanya sih kalau di Kesmas kita memang pakai yang 95% sehingga alfanya 5%. Terus udah oke. Jangan lupa di sini ya, define group ini perlu diisi. Terus oke. Nah, muncul kayak gini, sudah? Udah, Bu. Ya. Nah, jadi nanti bisa kita interpretasikan berat bayi yang ibunya tidak perokok rata-ratanya 3.500. Ya, N-nya ada 115. Nah, berat bayi lahir dengan ibu yang perokok, rata-rata berat bayi lahir yang ibunya perokok itu adalah 2.773 gram. Nah, untuk melihat signifikansinya nanti di sini. Di sini nih. Coba saya lihat lagi ya. Nah,